Konnichiwa minasan, welcome to Melek Anime, channel yang akan lebih membuka mata tentang dunia anime. Video pertama ini, Melekun akan membahas anime One Piece. Dengan lebih dari 1000 episode, bisa dibilang One Piece adalah anime paling populer saat ini. Dalam video kali ini, Melekun gak akan fokus ngejelasin tentang karakter-karakter di dunia One Piece, tapi Melekun akan fokus menjelaskan tentang dunia One Piece itu sendiri. Hal-hal yang akan dibahas kali ini adalah tentang geografis One Piece, apa itu Red Line, Grand Line, dunia baru, Campbell, dan bagaimana caranya Luffy bisa menjadi raja bajak laut. Setelah nonton video ini, Melekun akan menjamin minasan pasti akan lebih melek dan akan lebih tahu tentang anime One Piece. Oke, langsung aja kita mulai pembahasannya. Pembahasan pertama adalah geografis One Piece. Bentuk bumi di dunia One Piece sama seperti dunia kita, yaitu bulat. Di bumi yang bulat itu terdapat dua garis lurus. Yang pertama adalah red line, yaitu daratan merah yang mengelilingi bumi secara vertikal. Dan yang kedua adalah grand line, lautan berbahaya yang mengelilingi bumi secara horizontal. Grand line juga diapit oleh lautan tenang bernama Campbell. Apa itu Campbell? Nanti akan Melekun jelasin. Grand line juga dibagi menjadi dua fase. Fase pertama disebut Paradise dan fase kedua disebut New World. Ini membuat laut di dunia One Piece terbagi menjadi East Blue, South Blue, West Blue, dan North Blue. Di atas red line terdapat Reverse Mountain. Reverse Mountain adalah salah satu jalan menuju Grand Line. Di Reverse Mountain terdapat 5 arus kanal, 4 arus naik dari East, South, West, dan North Blue ke arah puncak gunung, dan 1 arus turun dari puncak gunung ke Grand Line. Akan Melekun jelasin tentang Reverse Mountain lebih detail nanti. Jadi bentuk dunia One Piece tuh begini ya minasan. Kalau dijabarin jadi seperti ini. Minasan pasti bingung, kok red line-nya ada 2? Seperti yang Melekun jelasin di awal, bentuk bumi di dunia One Piece itu bulat. Ini dunia One Piece kalau dilihat dari depan. Kalau dilihat dari belakang jadinya kayak gini. Dan kalau dijabarin jadinya kayak gini. Pasti minasan udah paham dong bagaimana geografis dunia One Piece. Kalau masih belum paham juga, tonton aja terus video ini. Nanti akan lebih jelas di pembahasan selanjutnya. Pembahasan 2. Cara menjadi Raja Bajak Laut. Gelar Raja Bajak Laut adalah gelar yang paling kuat di dunia One Piece. Hampir semua bajak laut di dunia One Piece berlayar dengan tujuan untuk mendapatkan gelar itu. Gelar Raja Bajak Laut bisa didapatkan dengan cara pertama, menjadi orang terkuat di dunia. Dan yang kedua, menjadi orang yang pernah pergi ke Laftel dan mendapatkan One Piece. Raja Bajak Laut sebelumnya, Gold D. Roger, diakui oleh dunia sebagai Raja Bajak Laut karena telah memenuhi 2 syarat ini. Di video ini, Melekun gak akan membahas bagaimana caranya Luffy menjadi orang terkuat di dunia. Karena sampai chapter terakhir, masih banyak orang-orang yang kuat dan bisa dibilang lebih berpengaruh dibandingkan Luffy. Tetapi, Melekun akan menjelaskan perjalanan Luffy ke Laftel dan mendapatkan One Piece. Pada saat akan dieksekusi oleh Angkatan Laut, Gold D. Roger pernah bilang, dia meninggalkan harta karunnya yaitu One Piece di ujung dunia. Kalau dilihat dari geografis One Piece, ujung dunia berarti adalah ujung dari Grand Line, yaitu di sini. Berarti pulau terakhir yaitu Laftel ada di sini. Tenang. Para suhu-suhu One Piece yang sudah expert pasti nggak tahan buat menginterupsi ini. Perkembangan cerita setelah munculnya Tante Robin dan Road Poneglyph membuat kita berasumsi kalau Laftel bukan di sini. Untuk sementara, mari kita anggap dulu kalau pulau terakhir yaitu Laftel ada di sini. Melekun ingin membahas pelan-pelan dan terstruktur untuk minasan yang masih belum melek tentang One Piece. Nah, pertanyaannya, bagaimana caranya sampai ke sini?
Pembahasan 3, rekap perjalanan Luffy. Pembahasan 3 akan berisi tentang perjalanan Luffy dari episode awal sampai episode yang terakhir. Tetapi, di sini Mlekun tidak akan fokus membahas Luffy yang melawan musuh-musuhnya di setiap pulau yang dia datangi. Mlekun hanya akan fokus membahas hal-hal yang berhubungan dengan menuju Raftel dan mendapatkan One Piece. Oke, langsung aja ke pembahasannya. Berlayar di East Blue. Luffy berasal dari East Blue, lebih tepatnya berasal dari desa Fuchsia di Pulau Dawn. Pada saat berusia 17 tahun, Luffy mulai berlayar ke lautan. Pemberhentian pertama Luffy adalah Shell Town. Di sini dia bertemu dengan Zoro yang akan dieksekusi oleh Angkatan Laut. Lalu Luffy pun menyelamatkan Zoro dan mengajak Zoro untuk bergabung ke krunya. Zoro pun bersedia untuk bergabung dan menjadi kru pertama Luffy. Selanjutnya, Luffy pergi ke Orange Town. Luffy bertemu dengan seorang pencuri bernama Nami yang terlibat masalah dengan bajak laut Buggy karena mencuri hartanya. Saat Luffy tahu kalau Nami adalah seorang navigator, Luffy mengajak Nami untuk bergabung dengan krunya. Tetapi Nami menolaknya karena Nami membenci bajak laut. Namun pada akhirnya Nami menerima ajakan Luffy setelah Luffy berhasil mengalahkan Buggy. Kemudian, Luffy berlayar lagi dan berhenti di Shiroof Village. Di sini, Luffy mendapatkan kru baru bernama Usopp dan juga kapal baru bernama Going Merry. Pemberian pacarnya Usopp yaitu Kaya. Lalu Luffy berlabuh ke restoran apung bernama Barati. Di sini, Luffy juga mendapat kru baru bernama Sanji yang menjabat sebagai koki di kapal. Namun, di sini Nami berkhianat. Nami membawa kabur kapal dan semua harta yang ada untuk dibawa ke kampung halamannya yaitu Arlong Park. Mengetahui Nami pergi ke Arlong Park, Luffy pun mengikutinya. Setelah sampai di Arlong Park, ternyata pulau ini dikuasai oleh Arlong, manusia ikan yang sangat kejam. Diketahui kalau selama ini Nami mencuri harta untuk membayar Arlong agar mau pergi dari kampung halamannya. Tetapi Arlong malah menipu Nami. Arlong melihat bakat Nami dalam membuat peta dan berencana tidak akan melepaskan Nami dan menyandra seluruh warga di desa Nami. Nami pun minta tolong ke Luffy untuk menyelamatkan seluruh warga di desanya. Lalu Luffy langsung menghajar Arlong. Setelah Arlong kalah, Nami pun memutuskan untuk bergabung secara resmi sebagai navigator di kapal Luffy. Selanjutnya, kru Luffy tiba di Pulau Lock Town. Di sini adalah tempat kelahiran dan tempat dieksekusinya Raja Bajak Laut Gold D. Roger. Di sini, Luffy hampir ditangkap oleh angkatan laut yang kuat bernama Smoker. Untungnya Luffy diselamatkan oleh sosok misterius dan berhasil melarikan diri. Lalu tibalah Luffy di Reverse Mountain, yaitu gerbang yang akan mengantarkan Luffy ke Grand Line. Seperti yang dijelaskan di awal, di Reverse Mountain terdapat 5 arus kanal, 4 arus naik dari East, South, West, dan North Blue ke arah puncak gunung, dan 1 arus turun dari puncak gunung ke Grand Line. Karena Luffy dari East Blue, jadi dia akan memasuki Reverse Mountain lewat sini, dan akan turun ke Grand Line lewat sini. Jika bajak laut dari West Blue seperti Capone BG atau Apo, mereka akan naik dari sini lalu turun ke Grand Line lewat sini. Minasan pasti bertanya, kenapa Luffy nggak lewat sini aja? Kan lebih cepet. Atau BG dan Apo kenapa nggak lewat sini aja biar langsung sampai Raftel? Jawabannya adalah ini, Calm Belt. Calm Belt adalah lautan yang tenang. Di area ini hampir tidak ada arus laut maupun hembusan angin. Jadi kapal hampir tidak bisa bergerak. Dan kalau ada yang menggunakan mesin kapal atau dayung untuk berlayar, suaranya akan memancing monster laut dan akan menghancurkan kapal. Sebagai catatan, Calm Belt juga merupakan sarang dari banyak monster laut, sehingga hampir tidak mungkin untuk melewati Calm Belt. Hanya ada beberapa saja yang bisa melewati Calm Belt. Di antaranya adalah Angkatan Laut. Kapal Angkatan Laut dilapisi oleh batu laut, sehingga monster-monster yang tinggal di Calm Belt akan mengabaikan kapal mereka. Yang kedua, bajak laut Kuja. Kapal bajak laut Kuja ditarik oleh monster laut, sehingga monster yang lain tidak akan mengganggu kapal mereka. Lalu ada juga orang-orang dengan kekuatan yang sangat tinggi dan bisa menghadapi monster laut sehingga bisa melewatinya dengan mudah. Namun untuk bajak laut pemula seperti Luffy, jika dia ingin ke Grand Line, satu-satunya jalan adalah melalui Reverse Mountain. Lalu Minasan juga pasti bertanya, kenapa turunnya harus ke Paradise? Kenapa nggak langsung ke New World aja, biar langsung sampai ke Raftel? Seperti yang Mlekun jelasin di awal, Reverse Mountain itu hanya punya 5 karus anal.
tidak ada yang mengarah ke New World. Selain itu, arusnya juga sangat kuat dan tidak akan bisa berhenti di tengah jalan sampai kapal memasuki Grand Line. Sudah jelas ya tentang Calm Belt dan Reverse Mountain? Kalau masih belum jelas, bisa komen di bawah. Berlayar di Grand Line. Setelah menuruni Reverse Mountain, Luffy sudah resmi berada di perairan Grand Line. Setelah sampai di Grand Line, navigator kapal yaitu Nami bingung karena kompas yang biasa dipakai tidak berfungsi. Lalu diberikan penjelasan oleh Pak Crocus, medan magnet di pulau-pulau Grand Line itu tidak normal. Jadi, kompas biasa tidak akan berfungsi. Petunjuk arah yang biasa dipakai oleh orang-orang di Grand Line adalah ini, log post. Log post akan merekam medan magnetik pulau yang didatangi. Setelah selesai merekam, log post akan menunjuk ke pulau selanjutnya. Jadi, ada 7 jalur awal yang dimulai dari Reverse Mountain. Log post yang didapat Luffy itu menuju ke pulau Whiskey Peak. Setelah dari Whiskey Peak, Luffy ke pulau Little Garden. Lalu setelah meninggalkan Little Garden, Nami terserang penyakit dan membutuhkan dokter. Lalu Luffy pergi ke pulau terdekat yaitu Pulau Drum. Di sana, Nami disembuhkan oleh Chopper, rusa kutub yang memakan buah iblis tipe Zoan yaitu Hito-Hito, yang membuat Chopper dapat berbicara dan berpikir seperti manusia. Luffy pun mengajak Chopper untuk bergabung dengan kru, dan Chopper resmi menjadi dokter di kapal. Selanjutnya, Luffy menuju Pulau Alabasta. Arc Alabasta adalah salah satu arc penting di One Piece. Selain karena Tante Robin gabung ke kru Luffy, di arc ini juga mulai dikenalkan Poneglyph. Apa itu Poneglyph? Aduh, bingung dah ini. Kalau dijelasin nanti videonya kepanjangan. Kalau nggak dijelasin nanti kedepannya lebih susah buat ngejelasin ini. Ingetin gini aja ya, minasan. Poneglyph itu adalah sebuah batu besar yang ada tulisan-tulisan kuno tentang sejarah di dunia One Piece. Dan cuman ada sedikit orang yang bisa baca tulisan itu. Salah satu orang yang bisa baca tulisan itu adalah Tante Robin. Lalu setelah dari Alabasta, pulau selanjutnya adalah Pulau Jaya. Saat di Pulau Jaya, Nami bingung lagi karena log postnya menunjuk ke arah atas. Berarti pulau selanjutnya ada di langit. Awalnya Luffy dan krunya bingung bagaimana caranya sampai ke langit. Lalu dengan bantuan monyet-monyet, Luffy menggunakan bar stream dan akhirnya bisa sampai ke pulau langit, yaitu Skypiea. Setelah selesai berpetualang di Skypiea, Luffy turun dan melanjutkan perjalanan. Pulau selanjutnya adalah Pulau Long Ring Long Island. Dan karena kapalnya sudah mulai rusak, Luffy berniat cari tukang kayu untuk benerin kapalnya. Pas sekali pulau selanjutnya adalah Water Seven. Water Seven adalah tempat di mana tukang-tukang kayu terbaik di dunia tinggal. Setelah sampai di Water Seven, kapal Luffy langsung dicek oleh tukang kayu profesional. Namun ternyata kapal Luffy yaitu Going Merry sudah terlalu rusak dan tidak bisa dibenerin lagi. Jadi Luffy mutusin buat beli kapal baru. Tapi di sini Usopp nggak terima kalau Luffy ninggalin Going Merry. Kalau minasan ingat, Going Merry adalah kapal yang dikasih sama pacarnya Usopp di Syrup Village. Si Luffy juga sebenarnya nggak mau ninggalin Going Merry, tapi Going Merry terlalu rusak dan Luffy nggak tega untuk membawa Going Merry lebih jauh lagi. Di sini Usopp mutusin buat keluar dari kru karena Luffy mau ninggalin Going Merry. Di sisi lain, Tante Robin juga diculik sama pemerintah dunia. Seperti yang Mlekun jelasin tadi, Tante Robin adalah salah satu orang yang bisa membaca sejarah dunia. Pemerintah dunia takut sejarah akan terungkap, jadi memutuskan untuk menghukum mati Robin di Angel's Lobby. Ini bisa dibilang arc yang paling menguji kepemimpinan dari Kapten Luffy. Kapal hancur, Usopp keluar, Robin diculik. Ini bener-bener aktor mellow buat kru topi jerami. Akhirnya Luffy mutusin buat nyelamatin Robin dan menyusul Robin ke Angel's Lobby. Karena kapalnya rusak, jadi Luffy naik kereta laut buat ke Enies Lobby. Di sini Usopp juga ingin menyelamatkan Robin, tapi karena malu, dia memakai topeng Sogeking. Setelah berhasil nyelamatin Robin, kru Luffy dikepung angkatan laut dan gak bisa pergi karena gak ada kapal. Dan dengan keajaiban, Going Merry pun datang buat nyelamatin mereka. Namun naasnya, sebelum kru Luffy sampai ke Water Seven lagi, Going Merry udah keburu hancur karena memang sudah terlalu rusak. Dan akhirnya Luffy mengkremasi Going Merry di tengah laut. Lalu setelah sampai kembali di Water Seven, Luffy mendapatkan kapal baru bernama Thousand Sunny dan kru baru yang menjabat sebagai tukang kapal bernama Franky. Usopp juga meminta maaf dan balik lagi ke kru. Lalu Luffy melanjutkan perjalanan ke pulau selanjutnya yaitu Tiller Dark. Di sini Luffy mendapatkan kru baru bernama Brook yang akan menjadi musisi di kapal. Setelah dari Thriller Dark, Luffy sampai di Pulau Sabaody.
Pulau Sabaody ini juga agak spesial karena ini adalah pulau terakhir sebelum ke fase 2 Grand Line, yaitu New World. Selain itu, karena pulau ini adalah pertemuan dari 7 jalur yang ada di Reverse Mountain di awal Grand Line. Jadi, bajak laut yang sudah melewati setengah Grand Line berkumpul di sini. Dan pulau ini juga dekat sama markas angkatan laut terbesar, yaitu Marineford. Jadi di sini para bajak laut harus hati-hati biar tidak terjadi masalah dan mendatangkan petinggi angkatan laut. Dan kita tahu kelakuan kapten kita, yaitu Luffy. Dia memukul bangsawan dunia, atau bisa disebut Tenryubyuto, karena telah menembak Hachi. Karena itu, salah satu petinggi angkatan laut datang ke Sabaody. Di sini, perbedaan kekuatannya terlalu jauh. Luffy yang biasanya maju tampang mundur, di sini nyuruh teman-temannya untuk lari dan akan berkumpul 3 hari lagi. Tapi sayangnya di sini semua kru Luffy dikalahkan dan dipisah-pisahin ke seluruh penjuru dunia. Ada yang ke Grand Line, ada yang ke Pulau Langit, ada yang ke Pulau Waria, dan lain-lain. Di sini Luffy diterbangkan ke Pulau Amazon Lily, pulau di mana hanya ada perempuan. Di sini Luffy awalnya pengen balik ke Pulau Sabaody buat ketemu teman-temannya lagi. Tapi Luffy dapat info kalau kakaknya, Port Ghadies, akan dihukum mati. Jadi dia mutusin mau nyelamatin kakaknya dulu. Lalu Luffy diantar oleh Boa Hancock, ratu dari Pulau Amazon Lily, ke Impel Down, tempat Ace di penjara. Tapi saat Luffy sampai di sana, Ace ternyata sudah dipindahkan oleh angkatan laut ke Marineford untuk dieksekusi secara terbuka. Luffy pun menyusul ke Marineford untuk nyelamatin Ace. Sayangnya dia gagal dan Ace pun mati. Di sini Luffy sangat terguncang karena kakaknya meninggal tepat di depan matanya. Saat Luffy sedang terguncang, dia diselamatkan oleh Trafalgar Law, salah satu bajak laut seperti Luffy. Dan Law mengantarkan Luffy balik ke Pulau Amazon Lily. Saat Luffy sudah sadar dan sudah mulai pulih dari terguncangnya karena melihat Ace mati, dia pengen balik lagi ke Pulau Sabaody untuk ketemu teman-temannya. Teman-teman Luffy yang lain pun pengen ketemu Luffy buat menghibur Luffy. Tapi saat Luffy ingin berangkat ke Pulau Sabaody, kakek Rayleigh nyaranin agar Luffy latihan dulu, biar kejadian Luffy nggak bisa ngelindungin orang-orang di dekatnya tidak terulang kembali. Luffy pun menerima saran itu. Akhirnya Luffy ngasih kode ke teman-temannya melalui surat kabar buat ketemu lagi di Pulau Sabaody dalam 2 tahun. Dan 2 tahun kemudian, Luffy pun sudah bergabung kembali dengan teman-temannya dan bersiap untuk berlayar ke fase 2 Grand Line, yaitu New World. Berlayar di New World. Setelah 2 tahun, Luffy dan krunya berkumpul lagi di Pulau Sabaody. Luffy akan ke pulau selanjutnya, yaitu Pulau Manusia Ikan. Namun, Pulau Manusia Ikan terletak di dalam laut. Jadi, Pulau Manusia Ikan itu ada di lorong Red Line. Cara sampai ke sana adalah kapal harus dilapisi gelembung agar bisa menyelam ke dasar laut. Lalu setelah sampai di Pulau Manusia Ikan, Luffy sedikit berselisih dengan bajak laut Big Mom. Siapa itu Big Mom? Nanti akan Mlekun jelaskan. Sebelum pergi dari Pulau Manusia Ikan, Nami mendapatkan log post baru, yaitu log post 3 jalan. Pulau di fase 2 Grand Line atau New World lebih ekstrim dibandingkan Paradise, karena ada beberapa pulau yang bisa menghilangkan medan magnet pulaunya. Jadi, dengan 3 log post, jika ada pulau yang menghilangkan medan magnetnya, Nami masih punya 2 pilihan lain untuk ke pulau selanjutnya. Setelah dari Pulau Manusia Ikan, Luffy pergi ke pulau selanjutnya, yaitu Panghazard. Sebenarnya ada 3 pilihan pulau untuk didatangi, tapi Luffy milih Panghazard karena dapat telepon dari orang minta tolong di pulau itu. Ternyata yang menelpon adalah Kinemon. Dia datang ke Panghazard buat nyelamatin anaknya, yaitu Momonosuke. Di sini Luffy ketemu lagi dengan Law, dan Law mengajak Luffy buat aliansi buat ngejatuhin salah satu Yonko. Apa itu Yonko? Yonko bisa diartikan sebagai 4 kaisar lautan. Orang-orang yang memiliki gelar itu adalah: pertama, Shanks, yang kedua, Big Mom, yang ketiga, Shirohige. Tetapi karena Shirohige sudah mati, dia digantikan oleh Kurohige. Dan yang terakhir adalah Kaido. 4 orang ini adalah orang-orang super kuat yang menguasai pulau-pulau di New World. Lalu mengajak Luffy untuk beraliansi buat ngejatuhin salah satu Yonko, yaitu Kaido. Kaido adalah kapten bajak laut Beast, di mana semua krunya adalah pemakan buah iblis tipe Zoan. Kaido melakukan bisnis jual beli buah iblis buatan dengan Don Flamingo. Don Flamingo juga bajak laut yang cukup kuat. Dia adalah raja di Pulau Dressrosa.
Rencana awal Law adalah menculik ilmuwan pembuat buah iblis buatan yaitu Caesar yang sedang berada di Panghazard, lalu menghancurkan pabrik buah iblis buatan di Dressrosa. Dengan begitu, suplai buah iblis buatan ke Kaido akan berhenti, sehingga Kaido akan berselisih dengan Don Flamingo. Di tengah perselisihan itulah, Law dan Luffy akan masuk ke pertempuran dan mengalahkan mereka berdua. Yang dimaksud adalah Kaido dan Don Flamingo. Luffy pun menerima aliansi tersebut dan berhasil menculik Caesar di Panghazard. Selanjutnya, Luffy dan Law akan pergi ke Dressrosa untuk menghancurkan pabrik buah iblis buatan. Di sini, Kinemon dan Momonosuke juga ikut ke Dressrosa karena salah satu teman Kinemon dipenjara di sana. Setelah sampai di Dressrosa, rencana penghancuran pabrik pun tidak sesuai dengan rencana. Dimulai dari Don Flamingo meminta bantuan petinggi angkatan laut sehingga sulit untuk dikalahkan. Dan juga kru Luffy tahu sisi gelap Dressrosa dan ingin membantu penduduk di sana. Di sisi lain, bajak laut Big Mom menyerang kapal kru Luffy karena perselisihan di pulau manusia ikan. Akhirnya, setengah kru Luffy dan Momonosuke pergi duluan ke pulau selanjutnya yaitu Pulau Zou. Di sisi lainnya, Kinemon berhasil menyelamatkan temannya yaitu Kanjuro. Oke, balik lagi ke Luffy. Karena Luffy memutuskan untuk membantu penduduk Dressrosa, akhirnya dia justru mengalahkan Don Flamingo. Ini justru menyulut kemarahan Kaido dan membuat Kaido mengincar Luffy dan Law. Setelah dari Dressrosa, kru Luffy yang tersisa, Law dan Kinemon menuju ke Pulau Zou. Luffy pun kembali bergabung dengan krunya yang lebih dulu pergi ke Pulau Zou. Di Pulau Zou juga terdapat Poneglyph. Namun berbeda dari Poneglyph sebelumnya, Poneglyph ini berwarna merah. Lalu dijelaskan oleh salah satu pemimpin Pulau Zou. Poneglyph ini bernama Rohat Poneglyph dan hanya ada 4 di seluruh dunia. Berbeda dengan Poneglyph lain yang berisi sejarah dunia, Rohat Poneglyph menunjukkan koordinat. Persilangan dari 4 koordinat yang ditunjukkan oleh keempat Rohat Poneglyph adalah pulau terakhir, yaitu Laftel, di mana One Piece berada. Jadi udah jelas ya minasan, seperti yang Mlekun jelasin di awal pembahasan 2 tadi, kalau Luffy mau jadi raja bajak laut, dia harus memenuhi 2 syarat. 1, dia harus menjadi orang terkuat di dunia. Dan yang kedua, dia harus mencapai Laftel dan mendapatkan One Piece. Untuk memenuhi syarat kedua, sudah dijelaskan kalau Luffy harus mengumpulkan 4 koordinat dari 4 Rohat Poneglyph. Dan untuk memenuhi syarat kedua, secara tidak langsung Luffy juga harus memenuhi syarat pertama. Kenapa? Karena Rohat Poneglyph ada di tangan orang-orang yang kuat, dan Luffy harus menjadi orang yang sangat kuat buat ngalahin mereka dan membiarkan Tante Robin membaca Rohat Poneglyph. Oke lah, yang pertama dapat gratisan di Pulau Zou. Tapi lihat Rohat Poneglyph yang kedua ada di Wolchek Island, markas dari Big Mom. Luffy beruntung karena Brook bisa dapetin kopiannya walaupun hampir hancur saat melawan Big Mom. Dan Rohat Poneglyph yang ketiga ada di Wano. Kita lihat siapa yang Luffy lawan di Wano? Ya, Kaido. Tanpa ngalahin Kaido, Luffy gak akan bisa dapetin koordinat di Rohat Poneglyph yang ketiga. Dan gak menutup kemungkinan Rohat Poneglyph yang terakhir dijaga sama orang ini atau orang ini. Bahkan Mlekun pernah dengar teori kalau Rohat Poneglyph terakhir ada di Pulau Elbaf, pulau tempat tinggal para raksasa. Wah, lebih ngeri lagi kan? Tapi untuk Poneglyph terakhir masih jadi misteri dan Mlekun gak suka berteori. Jadi ini lebih kredibel ya minasan. One Piece itu bukan ada di ujung Grand Line, tapi ada di persilangan dari 4 koordinat yang ditunjuk oleh Rohat Poneglyph. Tapi sebenarnya bisa aja sih kalau One Piece ada di ujung Grand Line. Kalau misalnya koordinat Rohat Poneglyph di Zou menunjuk ke sini, yang di WCI nunjuk ke sini, yang di Wano nunjuk ke sini, dan yang terakhir nunjuk ke sini. Bisa aja Laftel ada di sini, di ujung Grand Line. Tapi bisa dipastikan kalau pulau terakhir di Grand Line yang ditunjukkan Log Boss itu bukan Laftel. Akan Mlekun jelaskan di pembahasan selanjutnya. Pembahasan 4. Rekap perjalanan Gold Day Roger. Roger juga berasal dari East Blue, sama seperti Luffy. Lalu dia mulai perjalanan dari Rivers Mountain, terus lurus mengarungi Grand Line dan tiba di pulau paling ujung di Grand Line. Tapi di sana perjalanan belum berakhir dan Log Boss yang Roger bawa itu hanya muter-muter saja. Roger berpikir pasti ada yang salah dengan perjalanannya. Lalu, Roger mulai mengevaluasi kembali perjalanannya dari awal. Sampai beberapa waktu, Roger bertemu dengan Oden, yang pada saat itu Oden masih menjadi kru Shirohige. Di sini, Roger udah tahu kalau dia nggak bisa mengabaikan Poneglyph yang dia temuin di perjalanannya. Akhirnya dia merekrut Oden, karena Oden juga bisa baca tulisan-tulisan di Poneglyph sama kayak Tante Robin. Lalu, Roger ngulang lagi perjalanannya di Grand Line. Tapi sekarang, setiap ada Poneglyph, dia nyuruh Oden untuk baca. Dan akhirnya dia dapat koordinat dari 4 Rohat Poneglyph. Lalu bisa tahu di mana Laftel berada. Dan sampailah dia di Laftel, dapat One Piece dan jadi Raja Bajak Laut.
Sebenarnya nasibnya Luffy pasti bakal sama kayak Roger kalau Robin gak join ke krunya. Dia cuma bakal ngikutin log post sampai ke ujung Grand Line, lalu pas sampai sana log postnya hanya muter-muter. Tapi karena ada Robin, dia bisa tahu letak di mana Laftel karena Robin bisa baca tulisan yang ada di Road Poneglyph. Nah, sudah jelas kan minasan bagaimana geografis One Piece dan caranya Luffy jadi raja bajak laut. One Piece emang genrenya adventure, jadi banyak hal menarik terjadi di perjalanan Luffy. Sampai-sampai kita lupa kalau benang merah One Piece juga sangat menarik. Video ini hanya untuk memunculkan benang merah cerita One Piece yang mungkin agak tertutup karena keseruan perjalanan Luffy dan krunya. Semoga abis nonton video ini, minasan akan lebih melek tentang One Piece. Dan terima kasih untuk onepiece.fandom.com yang sudah memberikan referensi. Kalau ada salah-salah di video atau ada info yang kurang, bisa minasan tambahkan di kolom komentar. Jangan lupa buat like dan subscribe channel ini agar Nekun bisa lebih semangat untuk buat video selanjutnya. Oke, terima kasih. Bye-bye.